Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembahas, kepada yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 1, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 2. Baiklah, izinkanlah saya, Era Rosanti, untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan pada Masa Pandemi COVID-19 bagi Guru Sekolah Dasar. Abstrak dari penelitian ini yaitu, masalah penelitian ini berawal dari wabah pandemi COVID-19 yang tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 untuk guru sekolah dasar. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, pengawas sekolah, dan komite sekolah di SD Negeri 6 Metro Barat. Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Keabsahan data dilakukan uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah dasar berjalan cukup baik. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru yaitu RPP, materi pembelajaran, LKPD, media pembelajaran, dan alat penilaian yang digunakan dalam pembelajaran daring. Kendala pelaksanaan pembelajaran adalah ada beberapa peserta didik tidak memiliki handphone sendiri atau masih berbagi dengan orang tuanya. Kurangnya pendampingan orang tua, jaringan internet yang kurang stabil, kapasitas memori handphone yang kurang memadai, kuota yang terbatas, dan kurangnya kompetensi guru melaksanakan pembelajaran daring. Fokus penelitian ini adalah tentang proses pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar. Dengan subfokus yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran daring, yang kedua melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem daring, yang ketiga mengetahui faktor penghambat atau kendala pembelajaran daring dalam memberikan solusi alternatif untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, yang keempat menilai hasil pembelajaran, dan yang kelima mengevaluasi hasil pembelajaran. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan dan kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan dan pemanfaatan media daring teknologi informasi komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran pada saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimanakah peran guru melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19? Yang keempat, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Yang kelima, bagaimana cara guru dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana cara guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 bagi guru sekolah dasar yang meliputi perencanaan dan kesiapan guru dalam menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran daring, kemudian penggunaan dan pemanfaatan media daring teknologi informasi dan komunikasi melaksanakan pembelajaran, yang ketiga mengetahui peran guru dalam melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19, selanjutnya mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pembelajaran daring, kemudian mengetahui cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran daring, dan yang terakhir peran guru dalam mengevaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Pelaksanaan penelitian terdiri atas persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengumpulan data. Temuan dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, proses penyusunan perencanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19.
Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang pertama yaitu menganalisis kurikulum dengan menentukan SK atau KD, kemudian menetapkan indikator, dan menetapkan materi ajar. Setelah itu guru membuat perangkat pembelajaran, kemudian mengolah materi pembelajaran, kemudian menentukan media pembelajaran, dan selanjutnya membuat alat penilaian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Majid tahun 2020 halaman 17, pendapat Fatur Rahman 2012 halaman 203, dan pendapat dari Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 131. Yang kedua yaitu penggunaan dan pemanfaatan media daring, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Media pembelajaran daring yang digunakan oleh guru yang pertama yaitu buku siswa dan LKPD, kemudian WhatsApp itu digunakan sebagai media utama dalam pembelajaran daring, kemudian media pendukung dalam pembelajaran daring yaitu YouTube, Microsoft Office, PowerPoint, dan Google Form. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jumiat Moko 2016 halaman 53 dan Setiawan 2021. Yang ketiga yaitu peran guru melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu memeriksa kesiapan peserta didik dengan presensi dengan mengirimkan foto di WhatsApp group, kemudian memberikan materi pendidikan karakter. Setelah itu barulah guru menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya dan juga dengan penugasan. Tentunya dalam melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring, guru selalu memanfaatkan media pembelajaran daring. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki handphone sendiri atau masih berbagi dengan orang tuanya. Yang kedua, kapasitas memori handphone yang kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya pendampingan orang tua dalam pembelajaran. Yang keempat, jaringan internet yang kadang tidak stabil dan keterbatasan kuota. Yang kelima, kurangnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang keenam, kurangnya pemahaman orang tua peserta didik tentang materi yang disampaikan guru. Sedangkan untuk faktor pendukungnya yaitu komunikasi yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Kemudian ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarana peserta didik dalam pembelajaran daring. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Purwanto dan kawan-kawan pada tahun 2020 halaman 7. Selanjutnya yaitu cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Hambatan yang sering terjadi dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki handphone sendiri atau masih berbagi dengan orang tuanya, jaringan internet yang kurang stabil dan kuota yang terbatas, kemudian kurangnya pendampingan orang tua dalam pembelajaran anaknya. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut yang pertama yaitu guru menjaga komunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian guru juga memberikan materi berupa video pembelajaran sehingga peserta didik yang memiliki kendala pada jaringan internet tetap bisa memahami materi ketika jaringannya sudah stabil. Kemudian yang ketiga, menghimbau orang tua peserta didik untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kirom pada tahun 2017 halaman 73 dan pendapat Yestiani 2020 halaman 42 sampai 44. Yang keenam, cara guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu menggunakan authentic assessment yang terdiri atas 3 ranah, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian sikap, instrumen yang digunakan yaitu observasi, kemudian penilaian keterampilan dengan menggunakan penilaian portofolio, dan penilaian pengetahuan dengan tes tulis. Sedangkan untuk penilaian hasil belajarnya sendiri, guru menggunakan tes tulis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pantiwati 2016
halaman 32, Ngadip 2017 halaman 14, dan Ari Kunto 2011 halaman 3. Kesimpulan yang pertama yaitu proses penyusunan perencanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 6 Metro Barat sejauh ini sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu penggunaan dan pemanfaatan media daring, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 oleh guru yaitu buku siswa LKPD dan WhatsApp sebagai media utama dalam pembelajaran. Kemudian ada juga media penunjang lain seperti YouTube, Microsoft PowerPoint, dan juga Google Form. Yang ketiga yaitu peran guru melibatkan peserta didik dalam pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19, yaitu dengan melakukan presensi dengan cara mengirimkan foto diri melalui grup WhatsApp dan memberikan materi terkait pendidikan karakter. Selanjutnya, barulah guru menjelaskan materi sesuai dengan RPP yang telah dipersiapkan sebelumnya. Guru juga memanfaatkan media dan alat pembelajaran daring dalam penyampaian materi maupun penugasan. Yang keempat, yaitu faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Faktor penghambatnya yaitu tidak semua peserta didik memiliki handphone sendiri atau masih berbagi dengan orang tuanya yang pergi bekerja, kapasitas memori handphone yang kurang memadai, jaringan internet yang kurang stabil, dan kuota yang terbatas, membuat peserta didik terlambat dalam menerima informasi yang diberikan guru, kurangnya kompetensi guru dalam pembelajaran daring, serta orang tua yang kurang memiliki pemahaman tentang materi pembelajaran membuat peserta didik terkadang tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan faktor pendukung dalam pembelajarannya yaitu komunikasi yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran daring. Dengan adanya faktor pendukung ini, proses pembelajaran daring selama ini dapat berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya yaitu cara guru mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran daring selalu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat guru sebelumnya, akan tetapi masih saja ada hambatan yang dihadapi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Hambatan yang sering ditemui guru dalam pembelajaran daring yaitu peserta didik tidak memiliki handphone sendiri atau handphone masih bersama orang tuanya sehingga sering terlambat mengumpulkan tugas, jaringan internet yang kurang stabil, dan kuota yang terbatas sehingga menghambat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran serta kurangnya pendampingan orang tua dalam pembelajaran anaknya. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu guru menjaga komunikasi dengan orang tua peserta didik dan peserta didik dalam pembelajaran serta selalu menghimbau agar orang tua peserta didik agar bisa menyempatkan waktunya untuk mendampingi pembelajaran anaknya. Yang keenam, cara guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Guru-guru di SD Negeri 6 Metro Barat menggunakan authentic assessment untuk mengevaluasi pembelajaran daring. Instrumen yang digunakan guru dalam melakukan evaluasi berdasarkan authentic assessment yaitu penilaian sikap yang dilakukan dengan melakukan observasi terhadap peserta didik, penilaian keterampilan yang dilakukan guru dengan menggunakan portofolio, dan penilaian pengetahuan yang dilakukan dengan soal tes. Sedangkan untuk penilaian hasil belajar, guru menggunakan soal tes baik dalam penugasan maupun ulangan. Tujuan dilaksanakannya penilaian authentic assessment yaitu untuk mengevaluasi perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan dan membuktikan bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.